Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya anak-anak? Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen elektronika yang mewakili suatu gerbang logika seperti gerbang AND, OR, NOT, XOR, dan lain sebagainya. Dan nanti kita akan coba terapkan kepada sebuah kondisi rangkaian half adder. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang half adder menggunakan komponen elektronika, saya akan menjelaskan dulu tentang salah satu dasar dari gerbang logika, yaitu gerbang AND. Pada pembelajaran yang sebelumnya, saya pernah menjelaskan tentang beberapa gerbang logika, salah satunya gerbang AND, di mana gerbang AND ini adalah sebagai gerbang semua atau tidak satupun. Nah, kalau kita lihat dari gerbang AND ini, yang paling basic itu adalah terdapat 2 buah inputan dan 1 buah output, di mana di sini ada inputan A dan B sebagai inputan dari gerbang AND-nya dan 1 output diwakili dengan Y. Nah, untuk tabel kebenarannya di sini bisa kita amati anak-anak. Jadi pada kesimpulannya, pada tabel kebenaran gerbang AND ini, apabila dari salah satu input A atau B yang ada bernilaikan 0, maka dipastikan hasil outputnya itu pasti adalah 0. Ya. Sekali lagi, apabila dari kedua inputan ini ada yang bernilaikan 0, maka dipastikan outputnya itu adalah 0. Nah, dalam sistem digital, gerbang AND diberikan dengan simbol berikut. Nah, sekarang kita lihat ya, kita amati di sini. Nah, pada layar kalian ini adalah sebuah komponen IC dari IC berkodekan 7408, ya, dimana IC tersebut itu berisi 4 buah gerbang logika. Baik, jadi kalau kita lihat dari komponen elektronika tersebut seperti ini. Ya, seperti inilah. Ini adalah IC dari gerbang logika AND, di mana di sini ada kodenya 74/08N. Ini menandakan kodenya adalah kode dari gerbang logika AND, di mana dalam IC ini terdapat 14 kaki, yang mana dari kaki-kaki tersebut bisa kita lihat di mana kaki pertama itu adalah inputan pertama dari gerbang AND yang pertama, kaki yang pin yang kedua itu adalah inputan gerbang AND yang kedua, yang B-nya, dan kaki yang ketiga itu adalah output dari gerbang AND yang pertama. Jadi dalam satu IC ini terdapat 4 buah gerbang logika AND, ya, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya untuk gerbang AND yang kedua, pin yang 4 ini adalah inputan dari
gerbang N yang kedua, pin yang 5 ini adalah inputan B dari gerbang N yang kedua, dan 6 ini adalah output dari gerbang N yang kedua. Nah, untuk pin yang 7 atau kaki yang ke-7 dan ke-14 ini memiliki fungsi tersendiri, tidak menyatu dengan gerbang logika, keempat gerbang logika dalam satu IC tersebut, di mana dalam kaki yang nomor 7 ini adalah groundnya atau kutub negatif, sedangkan yang kaki yang ke-14 ini adalah VCC atau push atau kaki yang dialiri oleh listrik. Ya, jadi di sini ada 4 buah IC, ada 4 buah gerbang logika yang nanti bisa kita uji cobakan. Nah, di sini kita bisa lihat sesuai dengan gambar dari IC gerbang N, ya, seperti ini bentuknya, dimana dalam IC ini kira-kira bisa dialiri arus kurang lebih 4 sampai 6 volt, ya, 4 sampai 6 volt. Nah, kita lihat sini ya. Jadi IC TTL ini, time to life ini, banyak digunakan bagian digital karena menggunakan sumber tegangan volt antara 4,75 volt sampai 5,25 volt, atau kadang-kadang dia sampai 6 volt. Jadi IC TTL ini adalah transistor logik, adalah sesuai dengan namanya sendiri. IC ini berisi beberapa transistor yang digabungkan sehingga berbentuk 2 keadaan on dan off, ya. Jadi kalau kita lihat di sini dalam IC ini biasanya ada sebuah lekukan tengah lingkaran. Ini tandanya berarti pin atau kaki yang pertama itu ada di sebelah kiri dan arus listriknya itu di nomor 14, ya. Baik, sekarang kita akan uji coba gerbang logika ini pada Electronic Workbench. Sekarang kita buka aplikasi Electronic Workbench-nya, lalu kita siapkan IC-nya. IC-nya itu ada di gambar digital IC S, terus pilih 74XX ini template, lalu tempel. Nah, di sini kita bisa pilih untuk yang gerbang N di sini adalah 7408. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Selanjutnya ini adalah IC-nya, dimana dari IC ini kita lihat ini A, ini 1A, 2A, 3A, 3, 4 ini menandakan satu ini adalah sebuah gerbang logika N yang pertama, yang 2 ini adalah gerbang N yang kedua, yang ketiga ini gerbang N yang ketiga, dan keempat ini gerbang N yang keempat. 1A itu berarti adalah inputan A dari gerbang N yang pertama. 1B itu hanya berarti inputan B dari gerbang N yang pertama. 1Y berarti ini adalah output dari gerbang N yang pertama. Begitupun seterusnya. Ini ada GND atau ground untuk kutub negatifnya, dan ini untuk VCC ini untuk
positifnya yang nantinya akan dialiri oleh listrik. Selanjutnya kita buat namanya VCC. VCC ini untuk sumber listriknya. Kita simpan di sini. Oke. Lalu ada 2 buah inputan, kita buat switch di sini. Ya. Kita buat switch di sini. Kalau lebih enak ini kita putar saja, diklik IC-nya lalu di rotate ya. Bisa di rotate ya. Oke, selanjutnya kita hubungkan VCC ini ke VCC ya, ke pin nomor 14. Lalu kita tambahkan juga di sini di menu source itu adalah ground di sini ya. Nah, ini untuk kutub negatif ya. Ini kita hubungkan groundnya ini ke sini. Oke, selanjutnya ini untuk inputannya. Yang pertama ada 2 inputan kan, A dan B. Kita klik 2 kali. Oke, ini kita pilih 1, labelnya ini inputan A. Klik OK. Lalu yang keduanya, labelnya ini adalah inputan B. Oke. Lalu kita hubungkan ini yang switch pertama ke 1A, ini switch yang kedua kita ke 1B. Iya, ini kita hubungkan ke VCC nya ini ya. Nah, ini saja. Ini kalau kaput terus kita hubungkan lagi. Begitupun dengan yang kedua. Nah, seperti ini. Lalu untuk indikatornya kita membutuhkan lampu LED atau red probe di sini ya. Ini kita hubungkan 1Y dengan lampu. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita jalankan seperti ini ya. Jadi tadi kita uji coba apabila salah satunya ada yang 0, kalau N itu maka lampunya itu akan mati ya, atau 0 juga. Kalau kita lampunya salah satu A nya misal 1, B nya 0 maka lampunya mati, atau A nya 0, B nya 1 maka lampunya mati. Tapi kalau A nya 1, B nya 1 maka lampu akan menyala ya, sesuai dengan tabel kebenaran yang tadi sudah kita bahas. Nah, baik anak-anak, ini menggunakan electronic workbench. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat sebuah simulasi rangkaian atau menggunakan perangkat komponen elektronika yang sebenarnya? Ada beberapa cara, yaitu yang pertama kita bisa menyiapkan secara langsung komponen elektronika, atau di sini kita akan membuat simulasi menggunakan aplikasi, yaitu secara online yang bernama Tinkercad ya, www.tinkercad.com. Oh ya, sebelumnya juga saya akan menjelaskan kepada kalian tadi untuk yang gerbang N itu 7408 kodenya ya. Tapi untuk yang gerbang ON itu
kodenya itu adalah 7432 ya. Nanti bentuknya seperti ini. Jadi ada 4 buah dalam satu IC, itu ada 4 buah gerbang logika OR ya. Dapat gerbang logika OR. Untuk gerbang NOT itu 7404. Nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau gerbang NOT ini ada 6 gerbang NOT ya. Kalau gerbang SOR itu 7486 kodenya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah IC dari gerbang XOR ya. Yang pertama dengan yang N tadi ada VCC di pin 14 dan ground di pin 7. Jadi anak-anak, untuk kita mensimulasikan rangkaian gerbang logika menggunakan perangkat simulasi dengan menggunakan komponen elektronika, kita bisa menggunakan yang namanya aplikasi atau websitenya di www.tinkercad.com. Lalu kalian sign in. Nah, di sini kalian bisa langsung masuk menggunakan akun Google kalian, atau bisa join atau mendaftarkan diri kalian di website Autodesk Tinkercad ini. Oke, saya klik menggunakan Google. Misalnya di sini saya menggunakan ya akun Google ya. Oke, selanjutnya kita pilih sirkuit. Lalu di sini kita create new circuit. Baik, anak-anak, apabila sudah berhasil masuk ke dalam Auto Tinkercad dan membuat simulasi baru, sekarang yang kita butuhkan itu adalah papan untuk bekerjanya ya, yaitu yang namanya breadboardnya ya. Jadi kalau kita ingin sesungguhnya itu kita harus membutuhkan menyambungkan perangkat-perangkat tersebut, perangkat-perangkat elektronika itu dengan menggunakan timah ya, dengan cara disolder. Tapi karena kita sekarang ini sedang belajar, maka kita bisa menggunakan yang namanya breadboard ya. Tentu saja breadboard. Ini ada banyak jenis breadboardnya yang bisa digunakan. Kita pilih saja ini breadboard small ya. Diklik breadboard smallnya. Oke, nanti di sini ya. Baik, jadi saya akan jelaskan. Breadboard ini adalah papan untuk mensimulasikan rangkaian menggunakan komponen elektronika.
Di sini dalam breadboard ini biasanya digunakan di saat siswa atau seseorang yang sedang ingin menguji cobakan perangkatnya sebelum siswa tersebut atau orang tersebut membuatnya langsung di PCB-nya dengan menyoldernya. Nah, kalau ini tidak perlu disolder karena di komponen ini sudah menyambung ininya ya jalur-jalurnya. Baik, saya akan jelaskan. Kalau yang atas ini di sini ada plus min, ini bisa nanti kita masukkan untuk arus listriknya, ya min dan plusnya ini min dan plus. Nah, sekarang kita lihat di sini kita lihat pada saat kita pilih satu lubang itu akan mewarnai atau menandakan bahwa lubang-lubang ini yang secara vertikal ini ya, yang secara garis lurus ini menyambung dari lubang ini sampai lubang paling ujung sini ya. Begitupun yang plusnya juga ya, sama seperti ini. Ini tandanya menyambung. Jadi kalau misalnya kita masukkan aliran listrik di sini, maka aliran listrik yang ini juga akan tersambung gitu ya, terkoneksi lah seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang di bawahnya, yang A, B, C, D, E ini saya akan jelaskan kembali bahwa yang ini, yang min plus ini alirannya itu secara horizontal ya, secara horizontal dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Yang kita lihat kalau yang kita arahkan ke satu lubang, maka tingkat ini akan menandai bahwa mewarnai hijau, ini tandanya lubang-lubang ini saling terhubung secara horizontal, yang min atau yang plus. Sedangkan yang ini di bawahnya, yang A, B, C, D, E, F, G sampai J ini alirannya, keterhubungannya itu secara vertikal. Jadi contoh di sini, satu ini, lubang ini akan terhubung dengan jalur yang J, I, H, G, F ini. Ya, begitupun dengan yang ini, 1A ini, maka lubang-lubang yang secara vertikal ini saling teraliri lah gitu ya, saling apa istilahnya ya, saling jadi setiap lubang-lubang ini anak-anak apabila nanti dialiri oleh listrik, maka nanti yang akan teraliri itu adalah yang vertikal ini ya, yang vertikal ini. Begitupun yang sebelah. Jadi kalau yang atas dan yang bawah ini secara horizontal, sedangkan yang di sininya itu secara vertikal ya. Nah, keterhubungannya itu hanya sampai di sini saja, A, B, C, D, E. Nah, untuk F, G, H, I, J nya ini dia tidak terhubung karena dipisahkan oleh pembatas ini ya. Oke. Setelah kita menambahkan breadboard ya, kita di sini kita tambahkan namanya baterai ya.
Tadi saya sudah jelaskan bahwa IC gerbang logika N ini arusnya itu membutuhkan arus sekitar 4 sampai 6 volt ya. Jadi kita membutuhkan baterai kita berapa kira-kira? Ada 4 ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita hubungkan yang negatif itu ke mana? Ke min ini. Ini kita pilih black, sedangkan yang positif kita hubungkan ke yang positif ya, yang merah. Kita tulis, kita gambarkan dengan merah di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi tandanya apa? Tandanya plus yang ini, yang berwarna merah ini, yang secara vertikal, secara horizontal ini sudah teraliri oleh listrik ya. Dari sini ujung kanan sampai ujung kiri ini berarti sudah teraliri listrik. Begitupun dengan yang kutub negatifnya, berarti dari ujung sini yang dimasuki oleh kutub negatif sampai ujung sebelah sini sudah menjadi tempat groundnya atau negatifnya ya. Selanjutnya kita tambahkan namanya logic IC logic gate ya. IC. Nah, ini IC. Ya, kita IC langsung akan muncul ya. Nah, sekarang kita tambahkan ini 7408. Kita klik jadi tahan, nah kita simpan di sini. Di tengah-tengah sini ya, kita simpan di sini. Nah, di sini kita lihat tanda, kalau biasanya kalau IC itu ada tanda putih, warna putih ya, titik putih itu tandanya itu adalah inputan yang pertama ya. Ini adalah inputan yang pertama dari gerbang N yang pertama, inputan kedua dari gerbang N yang pertama, ini adalah outputnya dari gerbang N yang pertama. Ini gerbang N yang kedua, ini gerbang N yang ketiga, ini gerbang N yang keempat. Nah, ini yang powernya ya, ini yang groundnya. Oke, anak-anak, di sini kita hubungkan dulu power dari IC ini ke kutub negatifnya agar IC ini bisa teraliri oleh listrik ya. Jadi di sini, nah karena pin power ini atau kaki power ini berada di line 13, di sini lubang 13, maka aliran lubang 13 ini secara vertikal ini saling terhubung ya. Jadi di sini kita tinggal masukkan saja ke lubang yang kutub positifnya di sini ya. Ini kita bisa warna hijau saja atau bisa ganti warna merah. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya di sini kita akan menghubungkan yang groundnya ini ke kutub yang negatif ya. Dengan cara ini kita klik yang ini, klik yang lubang 19 ini. Oke, klik kiri lagi, klik kiri, klik kiri, klik kiri. Nah, seperti ini kita bisa buat warna hitam. Nah, seperti ini. Oke.
Selanjutnya kita buat inputannya. Inputan itu kita bisa buat dengan push button, atau push button itu kita cuman sekali pencet doang ya, sekali pencet langsung dia ke off lagi ya. Bisa menggunakan slide switch, atau kita gunakan biasanya yang untuk yang lebih mudahnya namanya namanya ini deep switch SPSTX ya. Ini yang menurut saya lebih mudah ya. Oke, misalnya di sini, oke, di luar saja ya. Oke. Di sini ada dua buah pin ya, ada dua buah pin. Asal ada 4 buah switch di sini, dan ada 2 buah inputan ya. Nah, satu inputan itu ke mana? Ke positif, satu lagi ke kaki yang inputan pertama. Nah, ini yang satu ini kita ke inputan pertama, yang dua ke inputan yang kedua atau yang B-nya dari gerbang yang pertama. Oke, kita turunkan dulu. Nah, ini ya. Ya, jadi di sini untuk listriknya dulu kita sambungkan ke listriknya ya. Ya, ini kita ke warna red. Ini juga untuk yang inputan kedua ini ya. Ya, ini kita berikan warna seperti ini ya. Jadi tandanya ini sudah teraliri oleh listrik. Nah, ini untuk yang switch yang pertama berarti ke gerbang N pertama ya. Ini gerbang N yang pertama. Oke, di sini iya. Ini gerbang N yang pertama, ini gerbang N yang kedua ya. Pastikan jangan sampai kena lubang yang lainnya. Ini boleh dikit lah gitu ya. Bisa dibedakan, misalnya gerbang yang kedua itu warna kuning dan seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat outputnya. Outputnya itu menggunakan LED, misalnya di sini LED-nya. Lalu menggunakan kabel. Nah, anak-anak, agar lampu ini tidak istilahnya putus pada saat pertama kali dijalankan ya, kita buat hambatannya menggunakan resistor ya, nah, misalnya resistornya di sini. Ini
kita nah seperti ini ya. Ini bisa di sini atau bisa di luar ya. Kita hubungkan lagi di sini ya. Oke. Oke, selanjutnya ini adalah output dari gerbang yang pertama. Outputnya berarti kita hubungkan ke sini, jangan sampai keluar ya. Atau lebih gampangnya, ini outputnya kita simpan di sini saja, di bawah ya. Nah, seperti ini. Jadi beda dengan yang lain ya. Oke, nah ini outputnya. Outputnya kita hubungkan ke resistornya. Iya, seperti ini. Nah, di sini di apa namanya? Di LED-nya itu ada dua buah kaki ya, itu katoda dan anoda. Nah, yang bengkok ini adalah kutub dari negatif, kutub dari positifnya ya, yang katoda. Yang anoda itu adalah positifnya. Nah, ini adalah kutub dari kutub dari anoda itu kutub dari positifnya dan katoda itu dari negatifnya. Oke, selanjutnya untuk yang katodanya kita hubungkan ke ground ya. Kita hubungkan ke ground. Bisa kita hubungkan ke sini. Ya. Oke. Selanjutnya karena apa? Karena kita ini adalah ground. Oke, selanjutnya kita dicoba dengan cara klik start simulation. Nah, sini kalau gerbang N itu apabila salah satu dari outputnya ada yang 0, maka lampu itu akan mati ya. Di sini dalam kondisi 0 dan kita on kan. Nah, yang digunakan 1 dan 2 ya. Inputan 1 ada A, 2 itu adalah B. Ini A nya itu adalah 1, B nya ke 0, maka lampu mati. A nya 0, A nya 0, B nya 1, lampu mati. Tapi kalau A nya 1, B nya 1, maka lampu akan menyala. Seperti itu ya. Baik anak-anak, itu adalah uji coba dari gerbang logika N. Ya, untuk konsepnya di sini kita klik, lalu kita tuliskan misalnya gerbang N ya. Oke, seperti itu ya. Ini gerbang rangkaian kalian sudah disimpan pada Autodesk AutoDesk ya. Lalu bagaimana di saat kita ingin membuat gerbang atau rangkaian dari half adder? Half adder ya, half adder itu terdiri dari apa saja sih? Ada yang tahu? Oke, anak-anak, jadi untuk half adder itu kita membutuhkan namanya ada dua buah gerbang logika yang kita butuhkan. Yang pertama itu adalah gerbang short dan yang kedua itu adalah gerbang N ya, dimana
Dalam hal fader ini terdapat dua buah inputan, yaitu A dan B, dan outputnya itu adalah sum dan carry ya. Dimana di sini ada tabel kebenarannya ya, seperti penjumlahan ya, misalnya A-nya 0, B-nya 1, pasti hasil sumnya itu adalah 1 dan carry-nya pasti 0. Kalau misalnya A-nya 1, B-nya 1, maka sumnya itu adalah 0, carry-nya itu adalah 1 ya, karena 1 ditambah 1 itu adalah 2, dan 2 dikurangi 2 itu 0, dan memiliki simpanan ya, itu 1. Baik, gimana kalau kita coba langsung di Autodesk Tinkercad-nya? Oke, sekarang kita buka Autodesk Tinkercad-nya, lalu klik Create New Sheet with. Oke, anak-anak, selanjutnya kita butuhkan apa tadi? Namanya breadboard ya, breadboard di sini. Oke, sudah breadboard di sini. Jadi saya sudah katakan ini ketersambungan ini secara horizontal, ini secara vertikal ya. Oke, tadi kita butuhkan dua buah gerbang logika. Yang pertama itu adalah SOR, dan yang kedua itu adalah AND. Tuliskan IC logik ya. Yang pertama itu adalah SOR ya. Awas, bukan OR ya, tapi XOR. Jadi kita taruh di sini saja. Lalu gerbang N. Gerbang N 7408. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi saya katakan setiap IC ini membutuhkan daya sekitar 4 sampai 6 volt. Kalau misalnya tadi kita menggunakan batu baterai yang 1,5 volt itu dengan 4 batu baterai, sekitar 4,5 volt berarti kurang ya. Jadi kita membutuhkan adaptor atau power supply di sini ya, sebagai sumber daya listriknya, sumber DC-nya. Kita tuliskan power supply. Power. Nah ini ya, power supply kita butuhkan di sini. Oke, sini yang negatifnya kita hubungkan ya, ini kita ganti warna jadi black. Ini yang positifnya ya, ini jadi red. Nah, jadi lubang-lubang yang ini secara horizontal sudah terhubung listrik, sedangkan yang negatif ini adalah yang horizontal ya. Oke, sekarang powernya ini kita hubungkan dulu ya, ini ke sini, yang ini juga yang apa, yang N juga kita hubungkan ini ke sini. Ini warna black, ini warna black ya, seperti ini ya. Mana jadi ini warna merah ya, ini warna merah, ini warna merah, supaya mudah mengidentifikasi bahwa lubang ini sudah teraliri listrik ya, dari sumber daya listrik power supply ini ya, seperti ini.
ini power. Untuk uh, untuk groundnya kita, nah untuk groundnya apabila kabelnya apa kabelnya nggak cukup, atau misalnya takutnya berkelok-kelok, misalnya seperti ini maksud saya, ini seperti ini dibelokin gitu ya, bisa saja seperti ini. Nah ini bisa seperti ini, black seperti ini, bisa seperti ini, atau ininya saya tarik kabel dari sini. Nah seperti ini. Nah ini tandanya antara lubang yang negatif ini dan yang bawah ini sudah terhubung gitu ya. Jadi ini yang kutub negatifnya bisa dijadikan sebagai ground, jadi kita bisa sambungkan saja dari sini ke lubang sini ya, dan ini yang ground dari sini ke lubang sini. Kita black, nah seperti ini. Oke, sudah. Selanjutnya kita membutuhkan dua buah inputan ya, dimana A dan B ya. Kita seperti biasa kita gunakan yang mudah saja, itu switchnya ya, switchnya yang gampang. Nah yang seperti ini saja. Nah oke, begitupun tadi yang mana, yang negatifnya, yang positifnya juga kita bisa tarik kabel. Nah, ini ke lubang sini ya. Ini sih agak lebih rapi aja ya. Nah ini jadi lubang yang positif atas sama positif bawah itu sudah terhubung gitu ya, harus ada listrik. Jadi nanti dari switch yang inputan pertama ini kita bisa tarik ke bawah sini. Nah seperti ini. Begitupun kita tuliskan warna red yang inputan 2 juga listriknya ya. Nah, iya, seperti ini red. Nah seperti ini ya. Berarti ini switch yang inputan A dan inputan B ini sudah teraliri listrik ya. Selanjutnya kita akan menghubungkan kita lihat ya, A ini ke inputan pertama yang XOR ya. Yang A ini kita hubungkan ke inputan pertama XOR ya. Oke, ini XOR ya. A ini ke XOR. Oke, warna hijau. Terus yang B ini ke inputan yang kedua atau inputan yang ke B yang XOR ya. Yang B ini ke inputan kedua yang XOR. Oke, nah ini ya, ini yang XOR ya. Ini yang inputan pertama, inputan yang kedua. Oke, boleh dibedakan? Boleh ya. Dan ini warna hijau ya, XOR warna hijau, nanti yang N kita
ganti dengan warna yang lain. Sekarang yang N ini inputan pertama, ini inputan kedua. Inputan yang pertama ke hubungan mana nih? Inputan kedua yang XOR ya, atau inputan A yang N ini dihubungkan ke inputan yang B XOR ya, pertama ke kedua gitu ya. Jadi ini inputan yang pertama ini. Nah, karena ini sudah saling terhubung secara vertikal, jadi kita bisa hubungkan di lubang-lubang yang ini ya. Inputan yang pertama ini kita hubungkan ke inputan yang kedua XOR. Nah, seperti ini. Kita bisa ganti misalnya warna pink. Terus inputan yang kedua ini, inputan yang kedua N ke inputan pertama XOR. Inputan yang kedua N ini dihubungkan ke inputan yang pertama XOR. Seperti ini ya. Kita ganti warna pink. Ya. Lalu di sini ada dua buah output ya. Yang output yang XOR itu adalah sum-nya. Yang output yang N itu adalah carry-nya. Oke. Nah, di sini misalnya outputnya kita taruh di bawah ya. Kita butuhkan di sini lampu resistor, lampu oke. Nah, dihubungkan aja langsung ya, dihubungkan aja. Nah, ini untuk yang sum-nya kita ganti warna, misalnya warna hijau. Nah, ini yang sum ya. Kita buat anotasi di sini. Ini sum. Oke. Lalu kita butuhkan lagi yang N, ini adalah carry dan resistor ya. Untuk tahanannya boleh 1 kilo ohm boleh, atau 220 ohm juga boleh, nggak apa-apa. Kita buat anotasi lagi di sini. Ini carry ya, betul ya, yang N carry, yang source itu adalah sum. Nah, tinggal dihubungkan saja. Di sini kita hubungkan ini yang output yang OR ya, ini outputnya. Nah, ini kita hubungkan. Nah, seperti ini ya, warna hijau. Nah, katodanya kita hubungkan ke mana? Kita hubungkan ke kutub negatifnya ya, atau ke ground. Nah, seperti ini. Kita hapuskan black. Lalu yang N tadi, yang untuk carry-nya, kita hubungkan ganti warna pink. Nah, seperti ini. Ininya kita hubungkan mana? Kita hubungkan ke ground ya. Ke ground.
bisa langsung ya, seperti ini background ya. Ini kita ganti warna black. Nah, seperti ini. Jadi sudah, sekarang kita tinggal simulasikan ya. Ini kan half adder itu adalah penjumlahan ya. Jadi ini kita ibaratkan di switch ini yang satu ini adalah A, yang dua ini adalah B ya. Jadi kalau misalnya satunya, kita lihat ya, kalau satunya A nya itu 0, B nya 0 berarti sama dengan 0. Kalau A nya 0, B nya 1 berarti sama 1, carry-nya 0. Jadi ibaratnya A ditambah B, kalau misalnya dia 1, hasilnya 1, maka akan menjadi sum. Apabila melebihi dari 2 radix maka akan sumnya akan 0 dan carry-nya akan 1 ya. Seperti ini. Oke, jadi kita start simulation. Nah, dia akan bergerak. Akan lihat ya, ada 5 volt. Dan kita nyalakan di sini. Jika A-nya 1, nah berarti sumnya menyala ya. Jika A-nya 1, B-nya 0, sumnya 1, carry-nya 0. Kita lihat ya. A-nya 1, B-nya 0, maka sumnya menyala atau 1, carry-nya 0 otomatis. Sedangkan kalau A-nya 0, B-nya 1, sumnya menyala, carry-nya 0 ya. Kalau A-nya 0, B-nya 1, maka sumnya menyala, carry-nya 1. Tapi kalau A-nya 1, B-nya 1, maka sumnya mati, carry-nya menyala. Seperti itu. Ya, anak ya. Gimana, cukup mudah bukan? Membuat rangkaian half adder. Untuk save-nya gimana? Kita stop simulasi, kita klik yang paling atas kiri, lalu tuliskan half adder. Nanti akan berubah. Nah, seperti ini. Gimana? Cukup mudah bukan? Baik, anak-anak, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang rangkaian gerbang logika dan rangkaian half adder menggunakan aplikasi Tinkercad Autodesk. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.